Nama saya Ahmad Yani, warga masyarakat Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, di Jawa Timur. Kawasan kami sih kenapa harus dibatasi tahun? Kalau perlu harga kontraknya. Mulai tahun 2005 ya, sempat rumah saya ini dikepung sama orang-orang pencari tambang karena saya menolak adanya kegiatan tambang ini. Jadi setelah itu kami juga merasa terpaksa karena saya juga nggak mau konyol, sehingga saya sempat ikut kerja di tambang itu pula. Tapi di dalam perasaan saya sangat tidak bisa ngemet ya, nggak bisa senang gitu. Jadi kerja nambang memang ada duitnya, tapi nggak suka gitu. Jadi ya nggak enak aja kalau kerja tambang ini, karena itu adalah menurut saya merusak ekosistem. Jadi antara perasaan ini berlawanan ya. Mau saya nggak ingin kerja di tambang, tapi dalam keadaan terpaksa ya kami lakukan. Dan alhamdulillah di tahun 2015 ini dengan upaya saya lapor sana lapor sini, sehingga ada upaya penutupan waktu itu di tahun 2015. Nah, tiba-tiba tahun 2018 muncul akan adanya tambang lagi, sehingga dari kami ataupun masyarakat yang lain juga merasa ketakutan kalau ada tambang ini masuk lagi, kan yang jelas infrastruktur irigasi pertanian juga akan semakin rusak. Terus pipa Pamsimas yang dibangun pemerintah untuk irigasi kebutuhan masyarakat yang non tani ini juga khawatir rusak. Tahun 2019 akhir terjadilah ekskavator masuk ke lokasi tersebut dan menambang, dan kami juga mendapatkan intimidasi dari berbagai preman, juga banyak orang-orang yang bukan orang sini yang mengintimidasi masyarakat, termasuk yang lebih kuat itu kepada saya sendiri. Jadi desa, khususnya Dusun Jabung ini, baik pertanian ataupun konsumsi rumah tangga, ini mengandalkan satu aliran sungai ini. Jadi kalau sungai ini nggak mengalir, yang jelas kita juga nggak ada kebutuhan air, yang jelas kita akan beli. Perjuangan masih panjang ya Pak? Masih panjang, masih panjang.
Yang pertama kita ingin tutup galian di desa kami. Lalu kalau sudah tutup, kami ingin berinovasi, berkreasi untuk menciptakan desa wisata kami. Tapi saya dengar Pak Jokowi kan sangat perhatian Pak tentang kesejahteraan warga di pinggir hutan Pak. Ya memang dengar-dengarnya seperti itu sih, tapi kenyataannya bagaimana? Yang kami rasakan nggak pernah seperti itu sih. Justru yang ada penjajahan tambang ini. Tanggal 10 bulan Februari itu baru kami bisa masuk ke KSP ya, kantor staf presiden. Waktu itu ditemui Pak Ageng Nugroho. Di situ saya ditanya apa persoalannya dan lain sebagainya. Dan akhirnya waktu saya di Jakarta itu pula, saya dapat berita bahwa CV Sumber Rezeki yang ada di Selo Malang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Mojokerto. Dan beberapa minggu ke depannya setelah penangkapan itu saya dengar bahwa CV Sumber Rezeki sudah tersangka karena di luar titik koordinat yang diizinkan. Kalau anggota sekitar ada 30. Itu yang pure murni dari yang berKTP Lebak Jabung. Untuk mantan penambang ada Kak, banyak Kak. Contohnya ya Kak Slamet, Kak Randy, itu mereka dulu ikut menambang gitu. Jadi setelah beliau Pak Yani juga itu dulunya ikut penambang Kak gitu loh. Jadi cuman mereka terpaksa. Bisa gampang. Oke juga iki lho bebet. Untuk kegiatan sementara ini dan cara kita mengembalikan hutan kembali, kita mulai pembibitan dari apukat, pohon kemiri, pohon pete, nangka. Selama ini Gakopen menanam campur ya, ada pete, durian, nangka, alpukat, juwet, ya semampunya dan sepengetahuannya. Masih tahunya itu ya itu ditanam dengan harapan nanti kalau hutan lindung atau hutan di sepadam sungai ini menjadi hutan buah. Jadi harapan kami kalau ada pengunjung River Tubing kan tinggal enak ya, habis River Tubing metik buah sendiri bisa dibawa pulang atau dinikmati di hutan situ juga. Untuk River Tubing sendiri pengelolaan masalah dana ya, itu untuk sementara gini Kak. Jadi satu orang itu satu paket kan, kita bikin satu paket, satu orang 100.000 itu sudah dapat akomodasi jasa angkut dari sini ke lokasi tubing sama pembibitan, dapat bibit kan, satu orang satu, dari kita juga kita kasih, terus dapat makan, terus dapat ya udah situ sih. Kaki angkat ke atas, tangan rentangkan, pastikan kepala gandangan ke atas. Dan tetap kita harus menghadap ke arah sungai.
Kalau bisa berdiri silakan berdiri langsung meniti. Jelas ya? Jelas semua Bu? Luar biasa. Untuk 1 tahun ya, 1 tahun itu kan kita kepotong 6 bulan. 6 bulan curah hujan, 6 bulan kita apa ya istilahnya kemarau, nggak ada hujan. Nah, 6 bulan ini kita baru bisa gerak Kak. Jadi untuk 1 tahun paling maksimal pendapatan kita itu 1 minggu itu kita dapat tamu itu hanya hari Sabtu sama Minggu aja Kak. Sabtu Minggu itu bisa dikatakan kita dapat paling 1 juta. Terus masalah pengelolaan 10% itu kita masukkan ke kas Kak. Kas itu terus sisanya yang 90% itu kita bagi. Yang 20% itu kita buat biaya operasional Kak. Soalnya mohon maaf ya sebelumnya. Untuk akomodasi sendiri kita masih sewa. Bukan milik sendiri sih, kita masih sewa ke pemilik mobil itu. Kita sewa 1 orang itu kita dikasih budget 20.000. Jadi 20% otomatis tinggal 70%. Nah, yang 70% ini kita bagi merata Kak. Kita apa ya istilahnya kita fair. Kita nggak ada ketua berapa, sekretaris berapa, nggak ada Kak. Kita fair. Mau itu ketua, anggota apapun kita bagi rata Kak. Perlu pembenahan Pak. Agak ekstrim juga sih. Kadang pakan-pakan masih banyak berani ya untuk membawa tamu, customer masih belum berani ya. Berani sih, cuman kita perbaikan mulai dari nol. Ya, kita Adanya river tubing ini sebenarnya iya sih Kak. Kalau bagi saya dan teman-teman yang di Gakopen ini lapangan pekerjaan yang sangat-sangat mulia Kak. Jadi kita bisa jujur dengan adanya river tubing ini kita bisa memenuhi kebutuhan kita, paling tidak bisa menopang lah, bukan memenuhi sih maaf ya, kita bisa menopang sedikit, memenuhi sedikit lah buat kebutuhan kita sehari-hari gitu, terutama yang berkeluarga. Untuk yang belum berkeluarga sih ya cukup aja kan gitu. itu bekas tambang gitu. Kalau ikut river tubing, penghasilan sedikit, itu enak kalau dimakan. Daripada kita menambang maupun merusak alam, itu sangat menyakitkan. Benar kata teman-teman, mending dapat rezeki sedikit tapi enak, daripada penghasilan besar tapi tidak enak dimakan. Untuk kegiatan Gakopen sendiri ya gitu, kita melawan tambang, kita bikin untuk menciptakan dan mendongkrak masyarakat ini biar sadar bahwa di Desa Lebak Jabung ini mempunyai ekowisata yang cukup tinggi gitu loh. Mengapa sih kalian susah-susah untuk mencari batu, merusak alam kan gitu, mencari kayu. Ini loh ada pekerjaan yang lebih memuliakan gitu. Kita bisa menghasilkan uang tanpa harus merusak alam. Cukup, saya sangat-sangat berdosa banget dengan Ibu Pertiwi saya. Kita makan, minum,
itu adalah semuanya dari Ibu Pertiwi yang mengasih makanan, minum, dialah yang mengasih. Jadi saya untuk berniat tidak akan kembali untuk mencari untuk maupun menambang lagi. Ya tentunya kami ingin memulihkan kembali ya seperti semula Jabung yang dulu menjadi desa yang asri, rindang, sejuk, dan tentunya destinasi wisata ini tetap kami suarakan ke Dinas Pariwisata, kami suarakan ke desa, juga kami suarakan ke Perhutani, karena destinasi wisata ini ada di wilayah kehutanan ya, di mana wilayah kehutanan adalah lahan negara yang tentunya untuk dikelola sebagai pemanfaatan masyarakat.